kasih hari ini saya berkesempatan untuk bersilaturahmi ke hadapan bangsa di pimpinan pesantren Pasir Gandeleng. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada bangsa kebetulan pas saya bersilaturahmi di sini. Begini bangsa, saya mau tanya, Ya, apakah ini ada sebagian teman-teman memberikan pertanyaan, ada yang mempunyai rasa kegelisahan tentang sholat taubat. Pertanyaannya adalah apakah boleh sholat taubat itu dilakukan untuk ditujukan kepada almarhum atau almarhumah orang tua yang sudah sudah. ya. Terima kasih. Oke. Sholat tobat itu sendiri sebenarnya banyak macamnya. Seperti ada yang sholat tobat yang kita lakukan seperti 2 rakaat itu. Kemudian juga sholat tobat, sholat awabin juga sebenarnya masuknya kategori sholat tobat. Dan juga sholat tasbih yang 4 rakaat itu sebenarnya kategorinya masuk kepada kumpulan sholat tobat. Cuman ketika lebih spesifik ditanyakan, adakah sholat tobat yang bisa kita kirimkan untuk almarhumah yang telah meninggal? Itu dalam tradisi ulama Syafi'iyah ada yang disebut sholat unsi. Karena sholat unsi itu tidak ditentukan waktunya, harus misalkan pada saat almarhum meninggal, habis itu tidak ada keterangan seperti itu. Artinya tidak ada keterangan yang melarang kita melakukan sholat unsi kapanpun, dan kemudian sholat unsi itu kita kirimkan pahalanya kepada almarhumah. Cuma dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar, jadi sebaiknya niatnya itu adalah sholat sunat mutlak. Nah ini yang kita ambil. Jadi niatnya sholat sunat mutlak saja. Niat sholat sunat mutlak itu kan yang penting usolinya gitu, hadir dalam hati kita bahwa kita mau sholat, tidak disebutkan namanya. Dan kemudian nanti selesai dari sholat tobat, sholat mutlak itu pahalanya semoga dijadikan atau dikirimkan kepada almarhumah. Jadi kalau menurut saya, hemat saya, lebih baik sholat mutlak itu aja yang diambil. Sholat mutlak minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Jadi khusus untuk barangkali yang ada sebagian yang kemarin menitip pertanyaan itu adalah sholat yang sebaiknya dilakukan bukan sholat khusus untuk orang tua yang sudah meninggal. Iya. Itu merupakan sholat sunat yang nanti pahalanya diperuntukkan untuk orang tua kita. Iya. Sebenarnya kalau sholat sunat mutlak yang kemudian pahalanya kita isolkan atau kita kirimkan kepada almarhumah, itu tidak hanya kepada orang tua saja, termasuk kepada kerabat, handai tolan, kenalan atau siapapun, sahabat gitu, tetangga, silahkan. Dan kelebihan sholat sunat mutlak itu bisa dilakukan kapan saja, kecuali ba'da asar kan gitu. Ya. Ba'da subuh, kemudian ketika matahari tepat di atas kepala yang disebut waktu istiwa, kecuali di Masjidil Haram. Oh iya. Kalau di Masjidil Haram meskipun tepat di atas kepala matahari itu yang disebut waktu istiwa, kita tetap boleh melaksanakan sholat mutlak. Ya. Itu sholat mutlak. Terima kasih. Iya. Sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.